Seringkali yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya, tapi yang membuat masalah itu berat karena kita tidak menemukan jalan keluar terbaik dari masalah itu. Kalau bunda sedang punya masalah, bukan tidak ada jalan keluarnya. Boleh jadi jalan keluarnya tertutup. Karena apa? Karena ada debu yang menempel dalam diri kita. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji hamba tersebut. Betul? Maka kalau nanti kita sedang punya masalah, hari ini sedang punya masalah, hadirkan doa kita kepada siapa? Allah. Salah satu doanya yang bisa bunda amalkan ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Ada satu doa yang boleh bunda amalkan, yang doa ini ya, doa agar kita diberikan petunjuk atas setiap persoalan yang kita hadapi. Ada masalah apa? Oh, tidak ada ya. Doanya ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Surat apa? Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 10. Coba dibuka suratnya ya. Ahilman yakin sih bunda pasti sudah hafal ayat ini, karena Ahilman lihat ini dari wajahnya surat Al-Kahfi di luar kepala semua ya. Ya, di luar maksudnya ya. Ada ayatnya atau tidak? Nah, baik, perhatikan doanya. Ini doa yang ketika itu dibacakan oleh pemuda Ashabul Kahfi ketika mereka mendapatkan kesulitan, mendapatkan persoalan, sehingga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik dari setiap persoalan yang kita hadapi. Ini penting Ahilman hadirkan karena begini bunda. Kalau kita ditanya apakah kita punya masalah dalam hidup atau tidak, pasti jawabannya punya. Betul apa enggak? Apalagi Ahilman lihat di sini wajahnya hampir sama semua. Wajah banyak masalah kelihatannya ya. Nah, seringkali, punten mohon maaf, yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya. Ya, seringkali yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya, tapi yang membuat masalah itu berat karena kita tidak menemukan jalan keluar terbaik dari masalah itu. Apa diantaranya? Karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak melibatkan Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Betul apa betul? Itu masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kita melibatkan Allah, tidak ada masalah yang besar, tidak ada masalah yang berat. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memberikan masalah kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya, Ahilman ingin kuatkan kepada bunda tetes sekalian, kalau hari ini ada di antara bunda teteh mendapatkan satu masalah, punya satu masalah, maka bunda tekankan bunda, karena Allah percaya sama kita, karena Allah yakin kita bisa, Allah yakin kita mampu, Allah yakin kita kuat. Allah saja nitipin masalah sama kita karena Allah tahu kita mampu. Maka kita sebagai manusia pun ketika mendapatkan persoalan seberat apapun, maka bunda lihatlah dengan pandangan Allah memberikan kemampuan itu kepada kita. Ini kuncinya. Maka kalau kita sedang punya masalah, ya, punten. Kalau kita punya masalah, jangan sibuk mencari pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa nolong kita adalah, yang bisa bantu kita adalah kita ini. La haula wala quwata illa billah. Kita ini manusia, tidak punya daya upaya, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, kecuali semuanya diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ya, ingat. Kalau bunda sedang punya masalah,
bukan tidak ada jalan keluarnya. Boleh jadi jalan keluarnya tertutup. Karena apa? Karena ada debu yang menempel dalam diri kita. Jadi kalau bahasa gampang begini, kalau Bunda punya mobil, betul? Mobil itu kaca depannya ada kotoran. Pertanyaan Ahilman, apakah jalannya yang tidak ada atau kaca mobilnya yang tertutup dengan kotoran? Kaca mobilnya yang ketutup sehingga jalannya nggak kelihatan. Banyak di antara kita yang bilang gini, aku mah udah susah bener ini, sudah buntu, ngeselir pokoknya mah. Ada bahasa udah nggak ada jalan keluar lagi, betul apa enggak? Ya, Bunda kalau punya masalah di rumah tangga, punya masalah di keluarga, punya masalah dengan apapun dalam hidup, kadang-kadang suka berkata seperti itu. Udah buntu Ahilman, udah nggak ada jalan keluar. Revisi kalimat itu. Bukan tidak ada jalan keluar, jalannya ada. Tapi barangkali mata kita tidak bisa melihat jalan itu. Kenapa? Karena kita tidak meminta pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat ya, sering Ahilman sampaikan, kalau kita sedang dikasih masalah, jangan minta dikecilkan masalah kita, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuh kita. Catat status hari Senin itu. Apa kalimatnya? Jangan minta dikecilkan masalah kita, tapi minta apa? Dikuatkan hati dan tubuh kita. Diberikan ketenangan, diberikan kelembutan, diberikan kekuatan. Dan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita adalah Allah. Maka nanti Bunda ya, seberat apapun masalah kita ya, tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah adalah sikap kita terhadap masalah itu. Bahkan Ahilman seringkali sampaikan, masalah itu singkatan. Apa itu? Masalah, masa mengenal Allah. Catat status hari Selasa itu. Jadi masalah itu apa? Singkatan, masa mengenal. Kalau kita diberikan masalah dan di saat yang bersamaan membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, maka Bunda mendapatkan nikmat yang sesungguhnya. Itu. Jadi kalau Bunda punya masalah dengan suami, dengan keberadaan suami yang ngasih ujian bagi kita itu, membuat Bunda bisa makin dekat dengan Allah, maka boleh jadi Allah hadirkan suami yang menguji kita, karena Allah sedang siapkan pahala kebaikan untuk kita. Itu poinnya, itu poinnya. Jadi kalau ada sekarang punten mohon maaf ya, diuji bab ekonominya, diuji bab keluarganya, diuji apapun dalam hidup kita, maka Bunda tangkap itu semua sebagai pesan cintanya Allah kepada kita, agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari masalah itu. Karena masalah adalah masa mengenal Allah. Kalau dengan masalah Bunda doanya makin panjang, bisa meneteskan air mata, bisa hadir di taklim, bisa sholat malam, bisa sholat duha, bukankah itu nikmat? Betul? Bukankah itu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Boleh jadi Allah ingatkan kita dengan masalah yang datang karena Allah rindu dengan kita. Makanya apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah berikan ujian kepadanya. Maka nanti dalam hadis yang lain apa kata Nabi? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin berat pengorbanannya, maka di situ ada potensi makin besar pahalanya. Jadi kalau hidup kita nih fine-fine aja gitu ya, nggak ada masalah, nggak ada ujian, Bunda harus bertanya-tanya, kok kayaknya hidup aku enak-enak aja ya. Dan di saat yang bersamaan malah kita jauh dari Allah, hati-hati. Namanya istidraj itu. Apa namanya? Istidraj. Jadi kalau kita ditinggikan, seakan-akan semuanya aman-aman saja gitu. Bunda sehat, Bunda bahagia, hartanya luar biasa. Tapi di saat yang bersamaan, tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, apa namanya? Istidraj. Makanya kadang-kadang kita jangan enjoy kalau nggak diuji. Jangan-jangan ujiannya ada pada bab yang membahagiakan itu.
Makanya yang namanya ujian tuh bukan yang sedih-sedih aja. Kadang-kadang yang menyenangkan pun juga ujian. Betul apa enggak? Bunda punya suami soleh, ujian atau bukan? Ujian. Bunda punya suami ganteng, ujian atau bukan? Punya suami kurang ganteng? Ujian ya. Ujian banget itu. Jadi ya. Jadi kadang-kadang ujian tuh nggak harus yang menyedihkan saja, yang menyenangkan pun juga adalah ujian. Jadi sebenarnya yang seringkali membuat seseorang tidak lulus ujian bukan karena soalnya, tapi karena jawabannya. Betul apa enggak? Bunda, teteh sayang ikut ujian, hasilnya enggak lulus. Kira-kira yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Nggak mual mungkin soal masalah, benar enggak? Iya kan? Nggak mungkin soal anak SMP dikasih ke anak SMA, nggak mungkin. Nggak mungkin anak soal SMA dikasih ke anak SMP, nggak mungkin. Soalnya sesuai dengan takaran dan tingkatannya. Yang sering kali jadi salah apa? Sikap kita, jawaban kita terhadap soal itu. Betul apa betul? Jadi sekarang jangan menyalahkan soal, jangan menyalahkan masalah. Aku teh kunaonnya menihirup teh kieu-kieu teuing. Kumaon? Gitu we cenah. Kumaha atuh? Bunda punya suami, misalnya nguji bunda, kadang-kadang bertanya-tanya, Hilman, kenapa ya suami aku teh menikah ya begini? Apa nggak ketukar sama suami tetangga gitu Hilman? Dan suami tetangga meni asa soleh, meni asa bager dan segala macam. Bukan. Jangan begitu kalimatnya. Allah tidak mungkin menitipkan sesuatu kepada kita, kecuali Allah menitipkan kebaikan di balik itu semua. Maka apa lanjutan hadis yang tadi? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji hamba tersebut. Betul? Maka kalau nanti kita sedang punya masalah, hari ini sedang punya masalah, hadirkan doa kita kepada siapa? Allah. Salah satu doanya yang bisa bunda amalkan ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ahilman sekali, bunda sekali. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ulangi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Perhatikan kalimatnya. Bunda, dalam doa itu ya, kita minta sama Allah setidaknya ada dua hal yang kita minta. Yang pertama, kita minta apa? Rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu kasih sayang Allah yang tidak terbatas dan tidak terputus. Itu rahmat. Rahmat Allah itu melebihi apapun dalam kehidupan kita. Makanya ketika bunda, mohon maaf ya, hari ini bisa duduk di majelis ilmu karena apa? Karena rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita. Betul? Bunda bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup karena apa? Karena rahmatnya Allah. Bahkan mohon maaf, ketika nanti bunda insya Allah masuk ke dalam surga, ya, yang membuat kita bisa masuk surga karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka apa perintah Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kalau punten mohon maaf, di sini ya, ada di antara kita yang pernah tenggelam dalam masa lalu, yang pernah berbuat dosa, yang pernah berbuat salah. Sebanyak apapun kesalahan kita, selama bunda bertobat kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ya,
Karena Allah itu begitu mencintai kita melebihi cintanya siapapun. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, kalau seluruh ibu di dunia dikumpulkan untuk mencintai anaknya, maka cintanya Allah kepada kita melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Saking besarnya cintanya Allah kepada kita. Maka jangan pernah putus asa bunda sayang terhadap rahmat Allah. Dan kita minta kasih sayangnya Allah. Dan kalau Allah sudah sayang sama kita, Allahu Akbar, bunda tidak akan pusing dengan bagaimana kasih sayang manusia kepada kita. Jadi punten mohon maaf, kalau misal ada pagi ini, ada yang sedang tersakiti hatinya, ada yang sedang terzolimi, ada yang sedang terkhianati. Ini kan puntennya, bisa jadi catatan hati seorang istri gitunya. Bisi ini manyok, nangis, sedih dan segala macam. Bunda, catat kalimat ini ya. Kalau sebanyak apapun manusia yang menyakiti kita, maka bunda tidak akan sedih karena ada Allah yang mencintai kita. Catat status hari Rabu itu. Ya. Jadi tidak apa-apa kalau kemudian Ustadz kok hati saya tersakiti gini ya, terzolimi gini ya. Kalau bunda ingat dengan kasih sayang Allah, maka bunda akan tanamkan di hati begitu besarnya cinta Allah kepada kita. Dan kita minta apa? Rahmah, kasih sayang Allah. Cinta manusia sama kita ada batasnya, betul apa enggak? Cinta manusia sama kita ada syaratnya, iya kan? Betul? Dan hati-hati cinta dengan syarat, ya. Kalau di rumah tangga cinta karena paras misalnya, punten, yang namanya paras ada expirednya. Naonnya kue Ustaz, lain kue. Ada batasnya, betul nggak? Sekarang kenceng, besok gitulah pokoknya namanya. Makanya jangan mencintai karena paras ada batasnya. Cinta karena harta ada habisnya. Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya, betul? Tapi cinta karena Allah, maka itulah yang akan menguatkan perasaan cinta kita bersamanya. Maka kadang-kadang bunda sayang, cinta itu tidak butuh alasan. Karena saat ketika alasan itu hilang, maka hilanglah cinta itu. Maka cukuplah engkau mencintaiku tanpa alasan. Dan alasannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tuntut aku seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku seperti apa yang Allah mau. Status hari Kamis. Pas malam Jumatnya kalimat. Ulangi atau enggak? Jangan minta diulangi. Ahilman juga lupa tadi ngomong apa. Dan kadang-kadang sok keluar begitu aja bunda. Ahilman teh bener. Suruh ulangi di bodoh tadi ngomong. Nah, ulangi ya. Jangan siapin kameranya biar nanti jadi story cenah. Jangan tenang, ini wajar, Pentium 2 muka HP gimana hesek. Jangan tuntut aku seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku seperti apa yang Allah mau. Ulangi. Jangan tuntut aku seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku seperti apa yang Allah mau. Maka rumah tangga yang baik itu bunda, bukan rumah tangga yang menuntut tapi menuntun. Bukan saing tapi saling. Dan kita berharap kepada Allah mendapatkan kasih sayangnya Allah. Jadi kalau bunda sudah bisa mendapatkan rahmat dari setiap apa yang kita dapatkan, maka bunda akan lebih tenang menghadapi itu. Jadi nanti bunda akan mikir gini, ya Allah, kalau hidup saya susah, sulit, kalau bunda menangkap ini pesan cintanya Allah, maka bunda akan mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Karena kita percaya, kadang-kadang sesuatu yang manis itu harus dimulai dengan yang pahit dulu, betul apa enggak? Kita tidak akan mungkin tahu rasanya manis kalau kita nggak tahu rasanya pahit. Betul? Jadi tahu manis karena bunda pernah ngerasain yang apa? Yang pahit. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat bunda mau meminumnya, mau menelannya,
Kemudian bunda bisa mendapatkan rasa manis ketika apa? Dengan izin Allah, bunda mendapatkan kesembuhan dari penyakit itu. Betul? Awalnya telan dulu yang pahit-pahit agar kita bisa tahu yang manis. Mengapa demikian? Karena ada rahmatnya Allah. Jadi kalau bunda gini kalimatnya, ya Allah, kalau dengan ujian di rumah tanggaku ini adalah bagian kasih sayangmu kepada hamba, maka hamba terima ya Allah. Kalau dengan ujian ekonomi misalnya, suami bunda punten mohon maaf dirumahkan, di PHK, diberhentikan. Kalau ini adalah bentuk kasih sayangmu ya Allah kepada hamba, agar hamba kembali ingat kepadamu ya Allah, hamba terima ya Allah. Karena hamba yakin ada cinta, kasih sayang yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, kalau dengan kondisi anak-anak yang nguji hamba ini ya Allah, tapi di balik ini ada kasih sayangmu kepada kami ya Allah, hamba terima ya Allah. Karena hamba yakin engkau mencintaiku melebihi daripada cinta siapapun. Kita minta apa? Rahmah, kasih sayang Allah. Dan yang kedua, kita minta namanya rosyada. Wahayyi lana min amrina rosyada. Kita minta kepada Allah rosyada. Apa itu rosyada? Petunjuk. Minta dicerahkan oleh Allah dari setiap persoalan yang kita hadapi. Minta dicerahkan sama Allah. Ya Allah, hamba berat ini semua. Tapi hamba mau nerima ini karena hamba ditunjukkan olehmu ya Allah. Jalan terbaik. Rosyada, petunjuk. Jadi kalau bahasa kita begini, ya Allah, kalau sempit, lapangkan. Kalau susah, mudahkan. Kalau jauh, dekatkan. Kan begitu. Kalau masih haram, sucikan. Kalau bunda doa, ba'da duha, itu kan doanya. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'arizhu wa in kana haraman fatohirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'assiran fayassirhu. Ya Allah, ma ataita fi ibadika solihin. Ya Allah, berikan hamba rezeki sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Dan kita kan berdoa, ya Allah, jika rizkiku masih di langit, maka turunkanlah. Jika rizkiku masih di bumi, maka keluarkanlah. Jika masih haram, maka sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Ya Allah, berikan kami rezeki sebagaimana engkau berikan kepada hambamu yang soleh. Bunda dalam sholat baca Fatihah kan minta ini kan? Iya kan? Ketika bunda mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah hamba menyembah dan hanya kepadamulah hamba meminta pertolongan. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Jalan ya Allah yang bisa membuat kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, agar kami tidak menjadi hambamu yang tersesat. Itu permintaan kita sama Allah. Maka rosyada, minta ditunjukin sama Allah. Kalau bunda punya hutang, halo? Ini wajahnya punya hutang semua, haulang kia langsung. Liur ahilman cenah. Kalau bunda punya hutang, kira-kira yang bunda pikirkan pertama kali apa? Bayarnya. Sekarang ganti kalimatnya. Bunda pikirkan siapa? Allahnya. Kalau bunda mikirin Allahnya, ingat Allahnya, Allah akan tunjukkan kepada siapa kira-kira bunda menemukan solusi di balik hutang itu. Bahkan bunda diberikan ketenangan.
Jadi bunda tegar gitu loh. Ada yang nagih ke rumah, mual nyumput di hadapan kasur, mual. Dan ngesekup awak kena ayo nama. Mual bunda akan tegar, ya Allah, kira-kira gimana kalimatnya, ya Allah. Allah tunjukkan. Fokusnya bukan ke masalah, tapi fokusnya ke siapa? Ke Allah. Bunda diuji oleh suami bunda. Jangan mikirin masalah dari suami bunda, capek. Bunda mikir gini, ya Allah kunaonnya suami aku teh meuni kieu-kieu pisan. Ya Allah mangga we aku mah Allah. Bade dicanak mangga ya Allah. Terus tekiat abi mah. Terus tekuat ya Allah abi mah. Bukan begitu maksudnya. Bunda jangan, Ustadz nah hanya suami aku teh meuni gak berubah, apakah ada yang kurang dari saya? Meren atuh. Nah, akhirnya kita hafal. Apakah ada yang kurang? Itu paling baik jawabannya. Tapi bunda jangan sesali itu. Kalau bunda mikirnya Allah, kira-kira kalimatnya apa yang keluar? Ya Allah, engkau titipkan suami hamba kepadaku, karena boleh jadi dengan datangnya suami hamba yang seperti itu, engkau tunjukkan pahala kebaikan untukku ya Allah. Jadi mungkin nanti pahala bunda masuk surga itu bukan karena ibadah bunda yang lain, tapi kesabaran bunda mendampingi suami bunda. Makanya kalau bunda punya suami yang nguji kita, lestarikan. Budidayakan. Eta teh kesempatan bunda. Tapi karena tuh udah tekuat, kadang-kadang lamun diuji teh nya matakna ulah fokus ke suami kita. Bunda kadang-kadang suka begini, ayah teh atuh berubah. Coba hargai mama. Cek suami teh sabaraha hargana. Digitukan kan nyeri hati, betul apa enggak? Bunda libatkan Allah, minta sama Allah, ya Allah, hamba mohon lembutkan hati suami hamba ya Allah. Hamba sudah berbuat yang terbaik, tapi hamba yakin engkau yang bisa merubah segalanya ya Allah. Nih, teman-teman milenial yang belum nikah. Ada yang belum nikah di sini? Ada? Yang mana orangnya? Ibu jangan ngacung ya, karena saya tahu mana yang belum sama yang sudah. Misalnya ada nih teman saya ini yang akhwat nih, misalnya dekat dengan seseorang, deket banget, udah 5 tahun, sehingga nyicil motor, deket banget. Tiba-tiba orang yang kita cintai itu meninggalkan kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia. Sakit Ahilman, sakit betul loh. Aku teh udah berharap banget sama dia, tapi dia pergi ninggalin kita. Kalau kita fokusnya sama dia yang ninggalin kita, capek apa enggak? Capek. Kita bertanya-tanya, aku kurang apa sih? Aku teh udah perhatian banget sama kamu. Udah segala macam. Capek, dipikir-pikir liar kan? Ingat nasi goreng, ingat kemana-mana barang, ingat beak pulsa jeung kuota. Dan meureun tiap penting teh teleponan wae, benernya. Capek nu aya. Geus atuh, ulah mikirkeun kitu, ulah galau. Ulah ieu mah, tahu enggak? Setelah aku putus sama dia teh aku jadi enggak bisa makan apa-apa. Emang kunaon? Iya, karena hampir semua menu makan pernah aku makan bersama dengan dirinya. Jadi ningali nasi inget manehna, ningali ayam inget dia, ningali kobokan daharna dina tempat eta wae, jadinya gitu. Ahilman tahu nggak? Setelah aku pisah sama dia teh jadi nggak tahu jalan pulang lewat mana. Emang kunaon? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Alah, sok hayang nyiwit. Menisakan akan menderita pisan. Ngeus atuh ngeus. Ulah lebay gitu. Ingat. Kalau kita mikirnya rahmah, kalau kita mikirnya rosyadanya Allah, kita akan mikir gini, ya Allah, dia pergi meninggalkanku karena aku yakin engkau sedang menyiapkan orang yang lebih baik daripada dia. Nanya sama Ahilman, siapa teuing atuh. Emang gitu apa nanya ke Ahilman? Tapi yang jelas kita minta rahmat dan rosyadanya Allah. Bismillah ya. Bismillah, bisa? Siap diamalkan? Ingat, kalau kita punya masalah, ingatnya sama siapa? Ingatnya ke Allah, jangan fokus ke masalahnya. Kalau fokus ke masalahnya, kita jadi paling menderita seakan-akan. Kunaonnya aku teh meuni loba masalah kieu. Tuh mikir maneh teh kunaon.
Boleh jadi kesimpulannya mah gampang lah. Boleh jadi jauh dari siapa? Allah. Maka apa kata Allah? Wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik datang dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk, kesulitanmu datang dari siapa? Perbuatan kamu sendiri. Jadi sekarang ulah loba nyalahkeun batur, ulah. Nya, ulah sibuk nyari kambing hitam, kambing putih juga banyak. ulah nyalakan batur capek. Ya, mudah-mudahan ini di awal kajian kita, Ahilman hadirkan satu doa langsung dari Al-Quran. Silahkan Bunda amalkan doa ini. Bisa? Oke, sama-sama ya, biar kita hafal ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atina berikan kepada kami min ladunka dari sisimu rahmah kasih sayang, wahayyi lana dan sempurnakan untuk kami ya Allah min amrina dari urusan kami rasyada petunjuk darimu ya Allah. Bisa kita amalkan? Insya Allah.